Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada malam ini. Mari kita ikuti ibadah doa. Dan sebelum kita ikuti ibadah doa, marilah kita angkat satu pujian dengan judul Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Nah Yesus, Engkau selalu menopang kami Tuhan. Mari kita angkat pujian yang dari awal. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun takkan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami menghadap Engkau saat ini ya Tuhan, mengucap syukur kembali atas apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan kami rasakan setiap hari, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami berkumpul walaupun secara online Tuhan. Kami mau ibadah doa, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu, dan kami memulainya hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Berkenanlah hadir Tuhan di hati kami masing-masing, supaya semua apa yang kami lakukan, apa yang kami sampaikan dalam doa kami Tuhan terima. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, supaya apa yang kami bacakan Tuhan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan memulai membaca firman ini Tuhan. Engkau saja yang berkuasa datang dan berkehendaklah Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca sebagian dari firman Tuhan. Mungkin ayat ini sering kita dengar, dan mari kita renungkan kembali bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang terambil dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 7. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolak mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa belajar dari suatu perumpamaan ini yang disampaikan oleh Yesus. Pada satu kota ada hakim yang lalim dengan seorang janda yang ingin dan selalu bertekun meminta kepada hakim untuk membela haknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari firman ini. Secara manusia, kita sudah baca tadi bahwa seorang hakim yang lalim itu, dia itu tidak patut kepada siapapun, bahkan kepada Allah. Dia tidak takut kepada seorang pun. Namun karena janda ini selalu bertekun, selalu meminta dan datang kepadanya, sehingga dia berubah pikiran untuk mengiyakan, membenarkan apa yang diminta oleh janda itu. Di sini kita diajarkan oleh Tuhan bahwa apalagi Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat pengasih dan penyayang, jika kita punya keinginan, kita punya permohonan, tidakkah Tuhan mengabulkannya? Sedangkan orang yang hakim yang lalim saja, dia bisa membenarkan apa permintaan janda itu yang selalu datang dan bertekun kepadanya. Di sini mungkin kita saudara-saudari, kita punya pergumulan masing-masing. Mungkin kita punya permohonan kepada Tuhan yang belum terjawabkan. Janganlah kita jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu untuk percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta. Satu ayat ini dari ayat awal ini mengajarkan kita untuk tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dia pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita mohon-mohonkan. Mungkin bukan di waktu kita, tapi di waktunya Tuhan. Tuhan sudah tahu, sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Dia pasti akan memberikan ketika kita terus untuk meminta kepadanya. Kita bukan memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita mohonkan, tetapi senantiasa kita memohon dan Tuhan akan memproses apa yang kita inginkan atau apa yang kita gumulkan saat ini ya Tuhan. Mungkin saudara kita di luar sana, kita atau bahkan saya pribadi punya pergumulan yang secara manusia kita sudah, secara pribadi kita sudah merasa jangan-jangan Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Tapi kita diingatkan kembali dengan firman ini bahwa apa yang
kita inginkan, hendaknya kita tidak jemu-jemu untuk meminta kepada Tuhan, selalu memberikan yang terbaik untuk kita di waktunya Tuhan. Ini semua yang kita lalui hanya proses. Ketika doa-doa kita belum terjawabkan, ketika apa yang kita mohonkan belum terjawabkan, yakinlah saudara akan firman Tuhan ini, bahwa Dia akan mengabulkannya, Dia akan membenarkannya, tapi itu akan butuh proses. Karena bukan di waktu kita akan, melainkan di waktunya Tuhan. Jadi saya kita mengajak semua saudara yang seiman untuk selalu bertekun, jangan jenuh-jenuh untuk berdoa dan kembali kepada Tuhan. Karena hanya pada Tuhan ada jawaban yang benar. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Semoga firman ini menjadi pelita bagi jalan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang mulia. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang Engkau sampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali supaya kami selalu bertekun dalam doa, supaya kami selalu bertekun apa yang kami mohonkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mungkin secara manusia ya Tuhan, kami kadang sudah putus asa. Mungkin kami kadang merasa jangan Tuhan tidak mengabulkan apa yang kami mohonkan. Tuhan Yesus, kami percaya satu hal, bahwa Engkau akan menjawab setiap permohonan kami, setiap permintaan kami. Kami tahu Tuhan saat ini mungkin sedang proses. Engkau sedang memproses kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Kami mohon ya Bapa, berkenanlah ya Tuhan, Engkau dengarkan setiap pergumulan kami, setiap permohonan kami ya Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjawab di waktu yang tepat. Terima kasih ya Bapa, jadikanlah firman ini Tuhan menjadi pengingat kami Tuhan, sebagai pedoman kami dalam kehidupan kami, supaya kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Luruskan jalan kami Tuhan, jika kami melenceng dari jalan-Mu ya Tuhan. Teguhkan iman kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu berkenan di hati kami Tuhan. Datanglah di hati kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami akan menaikkan ibadah doa-doa kami dalam tangan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu, permohonan-permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, dan berkenan mendengarkan apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, apa yang menjadi doa-doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang mulia, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, saat ini kita masuk pokok doa kita. Yang pertama, doa untuk Ibu Gembala dan majelis, dan kedua, kita minta perlindungan Tuhan atas virus yang sedang menimpa Indonesia saat ini, bahkan seluruh dunia. Dan kemudian kita berdoa untuk sewa gedung, semoga segalanya dicukupkan. Dan terakhir kita berdoa untuk ibadah yang akan dimulai tanggal 5 ini, biar ikut campur tangan Tuhan yang ada dalam kegiatan ini. Mari kita mulai ibadah doa kita. Sebelum kita mulai ibadah doa kita, mari kita angkat satu pujian, Dia Mengerti. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang
percaya mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu, Engkau telah menjaga kami semua dimanapun berada. Teman-teman kami malam ini Bapa, Engkau memberkati mereka juga. Amin. Sehingga malam ini Bapa, kami telah menyelesaikan ibadah doa kami. Hanya Bapa yang bisa menghibur kami. Ya Bapa ya Tuhanku, kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami dan juga para majelis kami. Ya Bapa, berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan Bapa. Amin. Segala pekerjaan yang Bapa berikan kepada mereka, Engkau berkati Bapa. Amin. Engkau satukan mereka Bapa dengan kerjasama. Ya Bapa ya Tuhanku, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa semuanya Bapa, Engkau jauhkanlah kami dari segala penyakit dan terlebih dengan pandemi COVID-19. Ya Bapa ya Tuhanku, hanya Bapa yang bisa menolong kami, hanya Bapa yang bisa melindungi kami semua. Terima kasih Bapa, doa singkat ini hanya Kau panjatkan melalui dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali menyebut nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami menaikkan segala permohonan kami di hadapan-Mu. Kami memohon Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Engkau tahu ya Bapa bahwa sewa gedung kami akan habis Tuhan. Amin. Dan hanya Engkau yang turut bekerja ya Tuhan Yesus. Engkau mencukupkan segala sewanya Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan Yesus jalan keluar, supaya kami Tuhan Yesus tetap menjalankan ibadah Tuhan. Amin. Kami secara manusia tidak tahu Tuhan itu dananya dari mana. Kami yakin Tuhan Yesus punya cara yang luar biasa supaya semua dana yang untuk sewa gedung Tuhan Yesus cukupkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, pasti Tuhan akan memenuhi semua sewa gedung itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin bahwa permohonan kami akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu untuk memperlebar kekuasaan-Mu Tuhan, pekerjaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah yang akan kami mulai di tanggal 5 Juli ini Tuhan Yesus. Itu adalah ibadah pertama kami sejak COVID-19 ini Tuhan. Dan kami akan mengikuti segala aturan yang akan sudah ditetapkan oleh pemerintah Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kami mohon
Engkau turun tangan Tuhan Yesus, Engkau yang membantu kami melaksanakan semuanya dengan baik Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita, dan ada kuasa Tuhan di sana. Engkau Tuhan Yesus yang menolong kami. Dan Engkau juga ya Bapa yang selalu senantiasa meneguhkan iman kami supaya kami selalu bertekun di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di acara atau ibadah di tanggal 5 Juli Tuhan Yesus, segala kegiatan baik ibadah pagi, ibadah sore Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa, kuasa Tuhan saja yang ada di atas kami. Dan kuatkan kami ya Tuhan, buat kami selalu bertekun iman kami, buat iman kami selalu Tuhan hanya untuk-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa